Saya tidak sedang berhenti, tapi juga tidak sedang mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak pernah lari. Bahkan saya tidak tahu di mana ia sembunyi. Saya hanya sedang dengan senang hati mengupaya diri menuju titik paling tinggi yang bisa saya capai. Hingga ia tahu bahwa saya tidak berdiam diri dan pantas untuk dihampiri. Ia tahu pasti di mana tempat saya berdiri. Bukan cuma mengupayakan dan mati-matian memperjuangkan. Bukan cuma memikirkan tentang keberhasilan. Lebih dari itu, yang tidak kalah penting, hidup juga tentang menerima dan mengikhlaskan kekalahan, kegagalan, atau kehilangan. Karena tidak setiap benih yang ditabur akan jatuh di tanah yang subur. Saya hanya sedang belajar mencintai perjalanan hidup saya, lengkap dengan segala masalahnya. Saya juga sedang belajar berhenti menginginkan jalan hidup orang lain, hanya karena saya tidak pernah tahu segala masalah yang dihadapinya, yang belum tentu saya sanggup menanggungnya. Saya ingin menghargai hidup saya seutuhnya, apa adanya. Kita adalah dua orang yang bertemu atau dipertemukan di tengah-tengah tabir ketidakmungkinan, lalu merasa pas untuk jalan dan bergandengan tangan mengarungi kehidupan. Tidak perlu berharap berlebihan, jalani saja dengan sahaja dan apa adanya, lalu biarkan semesta membawa kita ke tempat yang semestinya. Jalani saja meskipun berat, karena esok hari atau lusa nanti mungkin saja sudah lewat. Nikmati dan syukuri apa yang hari ini lewat, karena esok hari atau lusa nanti belum tentu kita dapat. Kehidupan punya caranya sendiri untuk membagi, memberi, dan mengambilnya kembali tanpa menunggu kita menyetujui. Jika setiap orang bisa memilih dengan leluasa, tak ada yang mau hidup terpisah dari keluarga, merantau ke negeri-negeri yang begitu jauh, mengadu nasib dan masa depan yang mungkin saja keruh. Hidup memang kerap tak memberi banyak pilihan. Demi keluarga jika perlu menyeberangi lautan. Apa kabarmu kawan? Masih ingatkah 1 atau 5 atau mungkin 10 tahun yang lalu? Pernah ada hal yang sangat berat untuk dilalui. Pernah ada banyak hari yang rasanya berat untuk dilewati. Tapi nyatanya, hari ini kita masih sanggup berdiri, seolah tidak ada hal buruk yang pernah terjadi. Jadi untuk hari esok, apa yang harus ditakutkan? Tidak ada kan? Saat engkau bahagia, ada seseorang yang tidak pernah meminta sedikit pun dari kebahagiaanmu. Namun di saat engkau terluka, dia selalu datang meminta bagian dari lukamu. Dia adalah orang yang mencintaimu tanpa tapi, dan dia juga adalah orang yang mengajarimu sabar tanpa tepi. Garis tangan sudah diguratkan, takdir sudah dituliskan, meskipun tidak pernah diberitahukan. Sekarang giliran kita untuk membuktikan takdir seperti apa yang pantas atau tidak pantas untuk kita dapatkan. Setelahnya, persiapkan hati untuk nerimo, lilo, dan legowo. Banyak orang kaget ketika ada temannya yang biasa-biasa saja secara akademik, sukses karirnya. Kenapa? Karena ternyata ada kecerdasan yang tidak ada nilainya di raport, tidak ada nilainya di ujian nasional, dan tidak ada nilainya di ijazah. Yaitu apa? Kecerdasan soft skill. Apa itu? Berani, percaya diri, pantang menyerah, daya juang yang tinggi, motivasi tinggi, pandai bergaul, komunikatif, adaptif, dan yang terpenting adalah
mereka memiliki akhlak dan sikap yang baik. Untuk itu, bagi hari ini teman-teman yang ingin sukses, milikilah kecerdasan soft skill ini. Karena dengan kecerdasan ini, Anda akan mudah diterima orang lain. Anda akan punya banyak teman, Anda akan mudah bergaul dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Untuk itu, jangan hanya fokus kepada kecerdasan di rapor, tapi juga fokus kepada kemampuan soft skill kita. Berlatih terus dan terus belajar dimanapun kita berada. Ayo kuliah di Latang sama Shiro. Saya tidak akan surut langkah hanya karena dihadang banyak masalah, atau berubah arah hanya karena situasi parah yang tidak kunjung berubah. Saya tidak akan menutup gerbang hanya karena lama menunggu yang tidak kunjung datang. Saya tidak akan membiarkan rasa lelah membujuk saya untuk menyerah. Semoga kurangi teman-teman yang tidak perlu. Kita ini punya banyak teman. Waktu kita terbatas sekarang. Kita harus bekerja, harus mencari nafkah, harus mencari pencapaian-pencapaian. Teman itu penting banget. Jangan berteman dengan teman yang toksik. Saya pernah mengangkat ini. Teman yang tidak diperlukan. Teman yang menghalangi Anda untuk sukses. Teman yang negatif. Hindarin. Gak ada gunanya kita banyak teman. Tetapi teman itu sangat mempengaruhi kita. Ingat ya, burung yang sama hinggap di daun yang sama. Kalau Anda mau sukses, bertemanlah dengan orang sukses. Saya pernah menganjurkan, walaupun banyak mensalahartikan, bergaulah dengan orang yang lebih dari Anda, lebih sukses, lebih religius, lebih bersemangat, lebih kaya dari Anda. Bukannya kita memilih ini, bukan. Ini diperlukan. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak ada gunanya, malah cenderung mencelakakan Anda, hindari, kurangi. Paham ya? Urang mipit amit ngalak mentah heula kan jadi kolot, urang mentah restuna sanajan kolot teu ngawidian, urang tetep urang hormat, urang mentah idin. Doana sabab naon indung tumur rahayu bapak tangka darajat, lamun hiji anak dorakati indung ti bapak, lamun dilemur kai ranu, lamun dileung kai dangdeur, dipake pangret bingkeng, dipake pamikul bengkung, dipake suluh teruh hai mata pusing anu niuk lir hirup cara gamparan awak ditincak beung dicekek, paling untung mangi kokotor eta dorakati indung ti bapak.